Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang akan kita kaji ini namanya Terjemah Hadis Arba'in. Nama buku Arabnya, ini terjemahnya kecil saja, yang tak pakai syarah. Tak ada penjelasannya, hanya isinya teks sama terjemah. Isinya 42 hadis. Ini yang buku Arabnya, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wahid, Isnin, Salasah, Arba'. Arba' 40, Arba'un, Arba' 4, Arba'un 40. Kalau tak ada penyebab apa-apa di pangkalnya, maka ujungnya un, muslimun, mukminun, kafirun. Tapi kalau ada sesuatu di belakangnya berubah wa ana minal muslimin. Asalnya muslimun. Kenapa jadi muslimin? Karena ada min di pangkalnya. Ini Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Tapi di sini ditulis Kitabul Arba'in. Kenapa di sini Arba'in? Di sini Arba'un karena ini tak ada sebabnya apa-apa. Maka Arba'un. Tapi karena di sini jadi mudhaf ilaih, maka Kitabul Arba'in An-Nawawiyah. Jadi jangan berkelahi hanya gara-gara Arba'un dengan Arba'in. Nanti diselesaikan oleh Pak Arba'mis. Bola. Terjemahnya ini. Saya tak biasa baca terjemah tuh Pak Ustadz. Mau teks Arabnya ini. Kami kalau cuma teks Arab tak paham Pak Ustadz. Yang pakai syarah. Kalau ayat Quran penjelasannya namanya tafsir. Kalau hadis nama penjelasannya syarah. Makanya di Malaysia orang yang menjelaskan itu disebut pensyarah. Dr. Mustafa Umar adalah pensyarah. Artinya beliau orang yang menjelaskan. Sebelum dosen masuk, mahasiswa itu tak jelas. Setelah dosen masuk menjadi jelas, maka disebut dia pensyarah. Di tempat kita ini disebut dosen. Sebelum dosen itu masuk, paham mahasiswa itu. Begitu dia masuk makin tak paham. Ini disebut dosen. Yang ini terjemah bahasa Indonesia, syarahnya terjemah bahasa Indonesia. Yang ini syarahnya terjemah bahasa Arab. Yang ini syarah oleh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Di ujung namanya Asy-Syafi'i, mazhab dia Syafi'i. Al-Azhari karena dia tamat Al-Azhar. Imam wa khatib di Masjid Zahir Baybas. Dia imam dan khatib tetap di Masjid Zahir Baybas. Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Azhari. Kitab ini langsung dihadiahkannya ke saya supaya ajarkan nanti di Indonesia. Bersambung sanadnya ke Dr. Hisham Kamil Hamid Musa. Sedangkan ini terjemah bahasa Indonesia. Kenapa buku ini yang dipilih? Ini yang ada. Inilah yang ada lagi tinggal. Dicari-cari syarahnya. Ditulis oleh syarah Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu dari Suriah. Isinya pertama matan hadis. Matan itu artinya teks. Sedangkan silsilah nama orang sampai ke matan namanya sanad. Di mana kamu ambil hadis nih? Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggalnya kapan? 256. Nabi Muhammad meninggalnya kapan? Tahun 11. 256 kurang 11, 245.
jarak dari Nabi ke Imam Bukhari 245 tahun. Mana mungkin Nabi berjumpa sama Imam Bukhari? Imam Bukhari mimpi Pak Ustaz. Dalam hadis mimpi tak laku, forecast itu namanya. Imam Bukhari mendapat hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu silsilah periwayatan. Habis sanad jumpalah matan. Matan artinya teks isi hadis. Isi kitab ini pertama matan. Setelah matan terjemah. Setelah terjemah kedudukan hadis. Apakah hadis itu sahih? Di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Setelah kedudukan hadis, bahasa hadis, kosakata, bahasa awaknya vokabularis. Di bawah kosakata latar belakang hadis. Latar belakang hadis, istilah ilmu hadisnya asbabul wurud. Kalau mengaji tafsir sama Dr. Mustafa Omar namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis asbabul wurud. Isi dan hikmah hadis. Saya yang awam ini tak tahu, saya entah apa-apa aja isi hadis itu. Datanglah Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dijelaskannya lah isi hadis ini 1, 2, 3, 4 menurut ulama. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Mari kembali kepada Quran dan hadis. Apa mampu? Apa sanggup? Abdul Somad hamba Allah yang dhaif ini tak sanggup. Maka dia kembali ke Quran dan hadis melalui pemahaman ulama. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, Syekh Dr. Muhyiddin Mistu, ditambah lagi Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa dari Mesir. Ini dari Suriah. Penjelasan lafal muskil. Muskil bahasa Arab, bahasa kitanya problem, masalah. Ada bahasa-bahasa yang bermasalah. Karena hadis ini umurnya sudah 1439 tahun. Sedangkan bahasa Melayu pun kita tak semuanya paham. Saya belajar mengajar di lokal, saya tanya, siapa yang orang Melayu? Kamu orang Melayu? Ya Pak Ustaz. Jamin Melayu? Jamin Pak Ustaz. Tahu semua bahasa Melayu? Ya Pak Ustaz. Nanti kalau saya sebutkan bahasa Melayu bisa terjemah semua? Iyalah, saya kan orang Melayu. Cindailah mana? Satu lokal tak tahu arti cindai. Cendol tahu dia. Cindai bahasa Melayu artinya kain. Kata itu tak dipakai lagi sekarang. Saya sempat kuliah di Malaysia 2 semester, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi Selangor. Dosen bahasa Melayu kami namanya Cik Rusdi. Masuklah Cik Rusdi ke lokal, dibawanya manuskrip bahasa Melayu umurnya 100 tahun. Coba encik-encik, puan-puan, tuan-tuan baca ini, ada tulisan tangan manuskrip, kami bacalah tak paham. Ini bahasa apa encik? Bahasa Melayu. Awak kan tuan-tuan bahasa Melayu, orang Melayu, ya kenapa tak paham? Padahal umur manuskrip ini baru 100 tahun. Tapi anak kita bisa paham bahasa yang turun 1439 tahun yang lalu. Ajib. Kenapa? Karena Al-Quran bahasanya tak berubah. Andai hidup Winston Churchill hari ini, disuruh dia ngomong dengan dosen bahasa Inggris yang ada sekarang, mengango dosen bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris dia mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi bahasa Arab, andai hidup Nabi Muhammad sekarang, bisa kita ngomong sama dia. Kaifa haluka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, wa ana bi khair. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa kita. Bahasa Arab bukan cuma bahasa solat. Bahasa Arab bukan cuma bahasa hadis, tapi bisa juga dipakai sampai hari ini. Kenapa? Karena Al-Quran bahasanya tak berubah. Ada pendahulu gospel, perjanjian lama, perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, hilang sudah bahasa aslinya. Bahasa Arab terjamin karena tidak sah
sholat kalau tidak pakai bahasa Arab. Turki pernah mencoba pakai bahasa Turki waktu Mustafa Kemal Atatürk menggulingkan Sultan Turki Utsmani. Pertama dirobahnya azan. Saya dapat kiriman azan pakai bahasa Turki. Nauzubillah, andai pemimpin kita sekuler dirobahnya dari menara masjid ini pakai bahasa, nauzubillah lah. Bahasa muskil artinya kosakata yang sulit dipahami karena sudah terlalu tua, dijelaskan dalam buku ini. Biografi perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah, ada biografinya dalam. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ada biografinya dalam. Hadis ini diriwayatkan dari siapa? Dari Umar ibn Khattab, hadis nomor 1. Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada di dalam. Metode kajian kita bahas hadisnya, setelah itu kita jelaskan kandungan-kandungan isinya, setelah itu bunyi jam masuk sholat isya, kita sholat isya. Habis itu kita tambah 10-20 menit, selesai itu buka tanya jawab, selesai. Insya Allah kalau kita terus 42 pekan maka khatamlah Arba'in Nawawi ini atau Al-Arba'un An-Nawawiyah di Masjid Raya Senapelan. Kenapa masjid ini menjadi pilihan? Masjid ini ikon. Seluruh orang Melayu di dunia ini tahu inilah masjid Melayu tua pertama di atas bumi Senapelan. Ketika Sultan menelusuri Sungai Siak, dari Siak sana, maka nampaknya inilah tapak yang cocok untuk membuat kampung yang baru. Didirikanlah masjid, menunjukkan Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Kalau ada orang Melayu yang tak Islam, gantilah KTP. 1762 Sultan Abdul Jalil mencacakkan masjid ini, maka tegaklah dia. Tapi orang Islam tidak hanya memikirkan akhirat, mati, solat, tapi juga memikirkan dunia. Maka ditegakkan pula pasar di sebelah sana, sunnah Nabi. Nabi membangun Masjid Nabawi, lalu di samping Masjid Nabawi, pas pintu Babus Salam sekarang, itulah letak pasar Nabi. Nabi membangun masjid, juga membangun pasar yang bebas dari Yahudi karena riba rentenir. Maka di sini masjid, di seberang sana pasar Senapelan. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, di mana kalian mengkaji hadis Arba'in Nawawi? Di Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Begitu sejarahnya. Kalau datang kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dari luar kota, dari Jakarta, dari Bandung, tunjukkan tempat-tempat bersejarah. Sini dulu saya bawa. Inilah masjid yang dibuat Sultan dulu. Oh, kok modelnya model baru, kata dia. Dulu. Kalau kau mau tengok asli, tengoklah di internet. Nah, maka kita ingin balik semangat itu balik. 1762, 1862, 1962, sekarang sudah 2017, lebih 300 tahun yang lalu. Maka berbahagialah datuk-datuk, nenek mama, orang-orang hebat, alim ulama dulu, menengok malam ini kita terus melanjutkan tanah wakaf ini diisi dengan solat berjamaah. Raja-raja yang soleh berbahagia di sisi Allah. Kenapa? Amal jariah mengalir. Hendaknya anak cucu awak isu pun melanjutkan tradisi itu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bukan berarti masjid lain buat pula lah. Masjid yang lain buat acara membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah. Saya Pak Ustadz punya buku yang lain, sampulnya tak macam ini. Ya tak apa-apa, ini sekedar sampel saja. Ada bisa kami beli ini Pak Ustaz? Ini tak ada. Ini satu-satunya saya bawa dari Mesir. Boleh kami fotokopi? Boleh. Nanti kalau penulisnya marah, tanggung dosa masing-masing. Ini atau yang terjemah ini untuk supaya menjadi pegangan. Kenapa mesti 40? Kenapa mesti 40? Man hafiza arba'ina hadisan, siapa yang menghafal 40 hadis min amri diniha, yang terkait dengan agama Islam,
Man hafiza arba'ina hadisan li ummati min amri diniha. Siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku ini, dihafalnya 40 hadis, disampaikannya ke umatku dalam perkara agama ini, kata Nabi SAW, ba'athallahu yaumal qiyamati ma'al fuqaha wal ulama, maka Allah akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama para ahli ulama dan para fuqaha, ahli fikih. Hadis ini dhaif. Nah, ini muncul masalah. Hadis tentang 40, siapa yang hafal hadis 40 nanti dibangkitkan hari kiamat bersama ulama dan fuqaha, hadis itu dhaif. Tapi, nah ini tapi kata Imam Nawawi. Kenapa Ustaz Somad ini selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi? Nanti saya jelaskan siapa Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama'u ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Sepakat ulama. Imam Nawawi yang ngomong, jangan saya. Ini selalu saya tekankan, jangan katakan Abdul Somad. Nanti orang mengejek saya di internet. Saya tak apa-apa, tak pernah saya baca. Jamaah yang tak lelap tidur, asik membaca komen. Sakit hati kami Pak Ustaz. Siapa yang menghafal 40 hadis dari urusan agama ini akan dibangkitkan hari kiamat bersama para ulama. Hadisnya dhaif, boleh dipakai. Kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail amal. Sepakat ulama boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadail amal. Dijelaskan lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang datang setelah Imam Nawawi. Kata dia syaratnya 5. Tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak dalam masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya kadzab pendusta. Dia pula masih dipayungi hadis dalil umum dan untuk fadail amal, motivasi beramal. Dia tak apa-apa, tak masalah, hanya untuk motivasi beramal. Jadi kalau ada adik-adik yang sudah menghafal 40 hadis nih, tapi katanya arbaun 40, kenapa waktu kami buka isinya 42? Katanya arbaun 40, tapi isinya 42. Maka maksud 42 itu 40-an. 40-an. Ibu lahir tahun berapa, Bu? Lahir tahun 70-an. Nanti artinya 75, 71, 72. Nanti kalau baca buku Syama'il Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sejarah, sifat, fisik, karakter, bentuk wajah, bentuk sorban, bentuk selop Nabi, ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi, meninggal 275. Di situ dijelaskannya Nabi Muhammad meninggal umurnya 60. Sedangkan kita baca dalam kitab sirah 63. Kenapa di situ disebut 60? Waktu kami tanya sama Syekh, kenapa di sini 60? 60-an. 61, 62, 63. Begitu juga ini. Katanya arba'in 40 lah. Kenapa isinya 42? 40-an. Lebih baik berlebih daripada kurang. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kau hafal berapa hadis? Pas 40. Kalau kurang 1, 39. Tapi kalau dihafal 42, 43, kurang 3, tetap 40. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Ini tentang masalah angkanya. Kita bahas detail semua. Kenapa Imam Nawawi menulis hadis ini? Yang pertama, ditengoknya, dilihatnya banyak kitab-kitab sebelum dia. Jama'al ulama'u arba'ina fi usuluddin. Jama'al ulama'u arba'ina fi usuluddin. Ku tengok ada buku-buku 40 hadis disusun ulama tentang usuluddin. Usul asal dasar, din agama, tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab, tentang hari kiamat, tentang takdir. 40 hadis tentang usuluddin. Wa ba'dhum jama'u arba'ina fil furu'. Ada pula yang lagi menulis 40 hadis tentang cabang-cabang agama. Salat, zakat, puasa, haji. Yang satu lagi arba'ina fil jihad, 40 hadis tentang jihad.
Yang satu lagi arba'ina fil aqidah, 40 hadis tentang akidah. 40 hadis banyaklah. Jadi jangan katakan Imam Nawawi orang pertama menyusun arba'in, enggak. Ada yang menulis 40 hadis tentang usuluddin, 40 hadis tentang akidah, 40 hadis tentang furu', 40 hadis tentang zuhud. Hidup zuhud, bersahajat, tak berlebih-lebihan, hidup sederhana. Arba'una hadisan fi zuhdi, 40 hadis tentang zuhud. Ada pula Al-Harawi menulis 40 hadis tentang sifat Allah. Dibantah oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, karena hadis ini menyebabkan orang salah paham. Allah bermata, Allah bertangan, Allah berkaki, Allah bertelinga, Allah melompat, Allah berlari, Allah turun, Allah di atas. Dibantah 40 hadis. Jadi kemudian Imam Nawawi menengok, memandang kitab-kitab ini, maka kata beliau, semuanya baik, tapi aku ingin ada 40 hadis yang mencakup semuanya. Di dalamnya ada usul, di dalamnya ada furu', usul batang, furu' cabang. Ada 40 batang saja, 40 cabang saja, 40 zuhud saja, 40. Maka aku ingin menyusun 40 hadis, semua aspek agama ada di dalamnya. Maka disusunnyalah 40 arba'un hadis pilihan Nawawiyah, karena yang menyusunnya Imam Nawawi. Arba'un an-Nawawiyah, kebetulan datang Imam Ajluni, maka disebut nama kitabnya Arba'un Ajluniyah, karena kebetulan disusun Imam Ajluni. Arba'un Ghumariyah, ada ulama dari Maroko namanya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Arba'un Al-Ghumariyah, 40 hadis disusun Imam Al-Ghumari. Kemudian datang pula ustadz dari Pekanbaru, disusunnya Arba'un As-Somadiyah, 40 hadis disusun oleh Ustadz Somad, belum keluar lagi. Jadi ujung nama itu menunjukkan siapa yang menulisnya. Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis disusun oleh Imam An-Nawawi. Pesan tuan-tuan guru dulu, kalau nanti membuka kajian hadis, sebelum ini kita buat kajian hadis pilihan tentang ini. Nah, kita mau fokus diawali dengan 40 hadis Nawawi. Nanti kalau sudah hatam ini, insyaallah panjang umur, sehat badan, hatam, kita pindah nanti ke Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi juga. Kalau hatam Riyadhus Shalihin, baru kita pindah lagi namanya kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga. Kalau hatam Al-Azkar, baru kita pilih yang agak fokus ke hukum fikih, itulah namanya kitabnya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, mazhab Syafi'i juga, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sudah hatam itu nanti, barulah kita pindah ke Mukhtasar Sahih Bukhari. Jangan langsung ke Sahih Bukhari, pilih Mukhtasar, ringkasannya dulu. Setelah ringkasan Sahih Bukhari, barulah kita pindah ke kitab Sahih Al-Bukhari, 7.275 hadis. Andai tak sampai, Ustadz mati, niat sudah sampai. Anak cucu, adik-adik, murid kita akan melanjutkan ke majelis ini insyaallah. Innamal a'malu binniyat, amal dengan niatnya. Tapi jangan pula gara-gara amal niat lalu berniat malam ni lalu tak datang lagi. Tapi ada yang perlu saya luruskan tadi, bahwa ada beberapa Senin yang saya sudah ada janji, maka iklan yang betul setiap awal bulan kita tetapkan Senin tanggal sekian, Senin tanggal sekian, Senin tanggal sekian. Karena ada beberapa tanggal saya tak bisa datang, jangan nanti jamaah kecewa, katanya Ustadz datang. Tengok iklan capture yang sudah dibuat baik-baik untuk bulan Oktober ini, Senin tanggal ni, tanggal ni, tanggal ni. Masuk nanti awal November, keluar lagi capture baru, Senin tanggal ni, tanggal ni, tanggal ini. Karena kalau sudah kita datang, Ustadz tak datang, hati kita rusak. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati sakit kemana obat hendak dicari. Pandai juga Ustadz Ibu pantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siapa ini Nawawi ini? Ada mahasiswa datang, Ustadz Somad, Ustadz selalu mengutip Imam Nawawi, ternyata rupanya orang Banten Pak Ustadz, kata dia. Betul, itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani karena dia orang Banten.
meninggal tahun 1897. Itu ulama besar juga, bukunya 115 kitab, bukan tanggung, 115 kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani meninggal tahun 1897, makamnya di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Gelarnya bukan doktor, bukan profesor, bukan LCMA. Siapa dia? Sayyid Ulama'il Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Makkah, Madinah itu namanya Hijaz. Dan dia belajar di Makkah, mengajar di Masjidil Haram, menulis tafsir 2 jilid berbahasa Arab. Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid. Saya menengok kitab ini pertama di Kairo, Mesir. Nawawi Al-Bantani, orang Banten, ulama besar. Dan dia sezaman dengan ulama besar juga, Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, meninggal tahun 1916. Apakah ini karya Nawawi Al-Bantani? Bukan. Nawawi Al-Bantani karyanya banyak, tapi yang kita baca malam ini, yang kita tunjukkan malam ini adalah karya Imam Nawawi yang bukan Al-Bantani. Siapa dia? Nama aslinya Yahya, nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Nama datuknya Murri, Yahya bin Syaraf bin Murri. Setelah datuk moyang, Unyang, kalau kami Unyang. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Nawawi diambil dari nama kampung, nama kampungnya Nawa, 80-an kilometer dari Damaskus, Suriah, yang sedang dibantai oleh Syiah Bashar al-Assad. Semoga Allah menolong orang kampung Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin. Lahir di Nawa. Di Nawa inilah dia lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah artinya 631 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Imam Nawawi. Lahirnya di mana? Nawa, maka disebut dengan Nawawi. Lahirnya di Makkah, Makki, Al-Makki. Orang mana dia? Orang Mesir, Al-Misri. Orang mana dia? Orang Baghdad, Al-Baghdadi. Orang mana dia? Orang Nawa, An-Nawawi. Orang mana dia? Orang Kulim, Al-Kulimi. Orang Kampar, Al-Kampari. Abdur Somad, Al-Panami. Man sakana baladan arba' sinin faqad yastahiqqu an yunsab ilaih. Siapa yang tinggal di suatu negeri 4 tahun, maka boleh dia pakai nama kampung itu. Bapak-bapak yang sudah tinggal di Pekanbaru ini 4 tahun, bisalah pakai nama dia. Siapa nama bapak itu? Al-Senampelani, Senampelan, Al-Pasar Bawahi. Lampai tahun nambah menggalih situ Pak Ustaz. 4 tahun. Tapi kalau Abdul Somad yang mau dibuat Abdul Somad Al-Maghribi, tak bisa. Maroko, karena saya di Maroko cuman 2 tahun. Syaratnya harus 4 tahun. Bisa jadi tempat lahir, tapi An-Nawawi karena lahirnya di Nawa. Datang ayahnya, dibuatkannya tempat kecil khusus supaya Nawa Yahya tadi, Imam Yahya Nawawi, supaya menghafal Quran. Sebelum umur 10 tahun anak tadi pun sudah hafal Quran. Imam Nawawi dibuatkan ayahnya ruang kecil, nak kau di sini ngapal Quran. Kau tak berjual, kau tak membeli, tidak berdagang, hanya ngapal Quran saja. Maka sebelum 10 tahun hafal Quranlah Imam An-Nawawi radhiyallahu an, Allah meridainya rahimahullah. Sesudah 18 tahun umurnya, ditinggalkannya lah kampung Nawa tadi, kemudian pindahlah dia ke kota bernama Dimashq. Dal mim shin qaf, Dimashq. Orang barat payah menyebut Dimashq. Where are you come from? Damaskus. Payah dia menyebut Dimashq karena banyak lemak babi. Maka disebutnya where? Welcome to Damaskus. Kita pun ikut-ikutan pula Damaskus, padahal yang betulnya adalah Dimashq.
Maka ada orang disebut Ad-Dimashqi dari Nawa, umur 18 tahun belajar ke Damaskus, ibu kota Suriah. Di Damaskus belajar dia kepada imam nomor satunya waktu itu, namanya Imam Abdurrahman Al-Fazari. Begitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Imam Nawawi? Bahwa anak-anak kita masukkan ke tempat khusus untuk belajar Quran dulu. Itu pokok pangkalnya. Setelah Quran disettingkan, disetupkan ke dalam otak kepala benaknya, setelah itu biarkan dia merantau jauh, jarak 80 sekian kilometer. Nak, terbanglah kau sejauh mata memandang, tapi nanti saat hari petang kau tahu kemana tempat pulang, disitulah tempat kau bersarang. Pandai juga saya pantun kan? Nanti anak itu pun akan balik ke kampung halaman. Ibu, kalau anaknya sudah jauh merantau menuntut ilmu, kuatkan semangatmu nak. Kenapa ibu yang Ustaz sebut? Karena ibu tu yang selalu tak tahan berpisah sama anak, menangis bengkak biji matanya. Kenapa ibu menangis? 9 bulan 10 hari dia ku kandung Pak Ustaz, mengalir darahku dalam darahnya Pak Ustaz. Adapun lakiku itu modal flash disk saja dia tu Pak Ustaz. Kan pernah dia menangis anakku tu pergi. Aku yang membesarkannya Pak Ustaz, menitik darah, peluh air mata, meregang nyawa aku melahirkan dia Pak Ustaz. Waktu aku meregang nyawa di ruang ICU, lakiku asik update status. Maka kalau suamiku tak menangis, maka kuatkan semangat anak. Mengikut Imam Nawawi, dilepas oleh bunda ayahnya, merantau ke Damaskus, belajarlah ke sana. Dan selama belajar di sana luar biasa. Apa kata dia? Baqaitu sanataini, sanatun setahun, sanataini 2 tahun. Baqaitu sanataini la ada'u jambi alal ardi. Pernah 2 tahun aku tak pernah melekatkan belakangku ke atas kasur. Dia sendiri bercerita. Kalau bohong masuk neraka Imam Nawawi. Baqaitu sanataini, pernah 2 tahun. La ada'u jambi alal ardi, tak pernah kulekatkan belakang ni ke atas lantai kasur tempat tidur. Jadi bagaimana? Itu yang dicontohkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini dawat tinta zaman dulu, pena kan waktu itu main cocah, main colek. Pakai bulu ayam. Ini asal mengantuk dia. Idza ghalabanin naumu, naum tidur, kalau aku diserang kantuk, astanidu ala kutubi lahzatan, maka ku sandarkan keningku ke buku sesaat. Saking beratnya sudah tak telap lagi, maka ku sandarkan kepalaku ke buku sesaat. Selama 2 tahun. Jadi kalau hari ini orang jamaah bertanya, Ustaz istirahatnya kapan? Ustaz enggak tidurnya? La ilaha illallah. Ente belum baca Imam Nawawi. Imam Nawawi 2 tahun tak pernah menempelkan pundak ke tempat tidur, asik duduk menulis. Ustaz Somad asalkan lurus jok mobil dari Dumai dari Rokan Hulu tidur. Ini balik nah jamaah, Ustaz harus banyak istirahat, harus banyak tidur aja kerja. Imam Nawawi, kalau aku lelah, kata Imam Nawawi, kalau capek aku menulis, bukan pakai laptop, bukan copy paste, menulis. Kalau aku letih menulis, diletakkannya tinta pena itu, dia pun bersyair, membacakan syair-syair. Itulah kenapa dalam pengajian ada munsyid. Kalau di Mesir mengaji, di Makkah, di Madinah ada munsyid. Munsyid itu satu orang tukang nasyid. Kalau ngaji sama Habib Taufik, Habib Muhammad, Habib Umar bin Hafiz, Habib Taufik As-Saghab, Habib Mahdi, Habib Fulan bin Fulan, itu pasti ada munsyid. Pas capek lelah, munsyid dulu. Munsyid itu nasyid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Istirahat sejenak. Ada sebagian orang berpikiran, kenapa tak kita buat aja baca kitab tu setelah isya, tenang, santai. Kenapa setelah maghrib, habis maghrib 45 menit dipotong pula dengan isya, habis isya bersambung pula lagi. Sebetulnya
Kita ini bukan cuma mengaji, kita ingin dapat sholat berjamaah 2 kali, maghrib berjamaah, isya berjamaah, bertegur sapa, bersilaturahim. Tak ada guna mengaji sembahyang berjamaah, tidak. Datang maghrib berjamaah, berzikir, berdoa, ngaji, habis ngaji azan isya, baca salat isya. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka annama shalla nisfal lail, dapat pahala macam salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala macam salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai anak cucu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa kana ya'kulu marratan wahidatan ba'dal isya al-akhirah. Sesudah sembahyang isya barulah Imam Nawawi makan sekali. Tadi tentang belajarnya tidur di atas buku, sampai pernah 2 tahun tak menempelkan belakang ke lantai. Bagaimana makannya? Wa kana ya'kulu ba'dal isya al-akhirah, makannya sesudah isya terakhir. Dulu orang menyebut maghrib itu isya, ada isya awal, ada isya akhir. Isya awal maghrib, isya akhir, inilah selesai isya. Habis sembahyang isya, Imam Nawawi pun makan. Habis makan menulis balik, malam dia tidur istirahat sejenak, habis itu baru dia tahajud malam. Sahurnya baru dia minum banyak. Minum tadi isya tak terlalu banyak. Ternyata apa yang membuat dia kuat belajar itu makan sikit, tidur sikit. Kebalikan kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit tidur. Lalu kemudian Imam Nawawi berkata, apa kata Imam Nawawi? Inna talabal ilmi min afdalil qurabi, sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Ini bukan hadis Nabi, yaitu Imam Nawawi. Kenapa begitu? Setelah 18 tahun umur dia, ditinggalkannya Nawa menuju Damaskus, mulazamah belajar kepada Syekh Abdurrahman Al-Fazari. Habis itu datang ke Syekh ini, ke Syekh ini, ke Syekh ini, ke Syekh ini. Lalu dia pun sampai sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kitab Arba'in ini Ustaz beli di mana? Dari guru saya. Imam Nawawi menyampaikan ke muridnya, dari muridnya sampai ke muridnya, dari muridnya sampai ke muridnya, dari muridnya sampai ke murid bersilsilah. Itulah namanya sanad. Lalu murid Imam Nawawi tadi ada orang Maroko, namanya Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ahli hadis satu keluarga. Paling tua namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis. Adiknya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis. Adiknya lagi Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Saya tak jumpa. Saya sampai ke Maroko, tiga-tiga ini sudah meninggal. Syekh Abdullah bin Siddiq yang tengah, Al-Ghumari, meninggal. Dia punya murid, nama muridnya Syekh Mahmud Said Mamduh. Dari Syekh Mahmud Said Mamduh inilah kami membaca kitab Arba'in ini. Abdul Somad ke Syekh Mahmud Said Mamduh, ke Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ke guru-gurunya, sampailah kepada Imam An-Nawawi. Dari Imam Nawawi bersanad pula dia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu jalur. Dari jalur Maroko, dari jalur Suriah Damaskus, saya ambil ijazah Arba'in ini dari Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq asli Damaskus, dari guru-gurunya ada nama-namanya saya simpan, sampailah ke Imam Nawawi, jalur Damaskus. Ada satu lagi ijazah saya ambil dari jalur Makkah Al-Mukarramah. Saya ambil dari Syekh Usamah Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki mengambil dari gurunya Syekh Muhammad Sayyid Alawi. Sayyid Alawi
Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dari jalur Makkah Al-Mukarramah. Dari jalur Makkah satu ijazah, dari jalur Suriah satu ijazah, dari jalur Maroko satu ijazah. Yang dari jalur Mesir, mufti Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah menyampaikan ijazah ini diambilnya dari gurunya. Nah, ini agak unik sedikit. Syekh Ali Jum'ah mengambil sanad hadis dari siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Fadani Padang. Beliau ahli hadis, datuk nenek moyangnya dari Padang, merantau ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian sampailah kepada generasi dia, datanglah ulama-ulama Mesir mengambil sanad ijazah hadis dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah Al-Mukarramah. Salah satunya adalah mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Lalu kami pula datang kepada Syekh Ali Jum'ah. Nah, ini tentang sanad kitab. Jadi bukan buku itu dibeli di toko buku, baca lalu ceramahkan. Dhalla wa adalla, bisa sesat dan menyesatkan. Ditanyakan kepada orang alim, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Ini Ustadz Muhyiddin namanya. Tadi kata Ustadz Somad namanya Yahya bin Syaraf bin Yahya, nama ayahnya Syaraf, naik sampai ke atas. Lalu di sini kenapa disebut Muhyiddin? Gelarnya Muhyi artinya menghidupkan, din agama, Muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Waktu itu agama sudah kacau balau, dipukul oleh Tatar. Dia lebih belakangan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tahun 505, sedangkan beliau meninggal 676, beberapa abad, 1,5 abad setelah Imam Al-Ghazali. Lalu kemudian Imam Nawawi membangkitkan balik ilmu-ilmu agama, maka dia digelar dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan ilmu agama. Celaka 12 penulis skenario TV, nama-nama ulama dulu mereka rusak. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i, sekarang dimasukkan mereka ke TV Haji Muhyiddin, tukang bubur naik haji. Asal disebut nama Muhyiddin benci orang, padahal itu dulu nama orang baik. Muhyiddin Imam Nawawi. Imam Al-Bajuri mereka plesetkan dari jadi Bajai Bajuri. Tayyib, nama yang paling baik, dirubah mereka jadi orang yang tak pulang-pulang, Bang Tayyib. Celaka orang-orang TV ini. Maka bertobatlah kepada Allah SWT. Alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita menulis skenario Islami, difilmkan tenggelamnya kapal Panderweg, difilmkan lagi di bawah lindungan Ka'bah, difilmkan lagi ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta Islami. Tapi yang merusak-rusak ini, la ilaha illallah. Taubatlah kalian, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Adapun kita tak usah latah ikut menonton yang diproduksi oleh orang-orang yang tak ada jiwa keislaman sedikit pun. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Lalu kemudian beliau pada akhir usianya diangkat menjadi pimpinan Darul Hadis. Tempat saya kuliah di Maroko sama namanya, Darul Hadis. Karena yang mendirikannya Raja Hasan, maka disebut Darul Hadis Al-Hasaniyah. Tapi tempat beliau belajar namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Ashraf mulia, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Beliau di sana belajar, lalu kemudian bergelar. Siapa gelarnya? Al-Muhaddis, ahli hadis. Al-Faqih, ahli fiqih, bermazhab Syafi'i. Dikumpulkannya kitab-kitab sejak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i punya murid Imam Al-Rabi Al-Muradi, Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani. Lalu kemudian turun sampai ke bawah, mazhab Syafi'i berkembang. Datanglah Imam Nawawi menyusun ulang. Maka Imam Syafi'i, Imam Nawawi bergelar 3: Munaqqih, Muhazzib. Munaqqih, Muhazzib, Murattib. Dia yang menyusun ulang mazhab Syafi'i. Makanya ada istilah
syaikhan, dua orang syekh ulama besar, salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Dan saya banyak mengutip Imam Nawawi dalam buku 37 masalah populer. Dalam masalah isbal, kalau panjang lewat mata kaki tak apa-apa kalau tak berdosa, kalau tak apa-apa kalau tak sombong, kalau sombong baru berdosa. Itu saya kutip dari Imam An-Nawawi. Tentang Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Pelepah korma itu bertasbih sampai kepada orang mati, sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tasbih dan bacaan Quran orang meninggal. Itu saya kutip dari Imam An-Nawawi. Banyak pendapat-pendapat Imam Nawawi saya kutip dalam buku 99 tanya jawab salat. Dulu turun lutut apa tangan, lebih dulu lutut. Itu saya kutip dari Imam Nawawi. Tentang masalah kunut subuh saya kutip Imam Nawawi. Tentang masalah qabliyah Jumat kutip Imam Nawawi. Pendapat dia banyak saya kutip, tapi tentang makan setelah isya itu tak bisa saya kutip. Tentang tidur sampai 2 tahun tak melekat ke belakang, belum bisa diamalkan lagi. Saya termasuk penggemar pecinta Imam Nawawi, dan setelah dihitung-hitung kitab Imam Nawawi, Masya Allah, Sahih Muslim hampir 7.000 hadis, lebih kurang lebih. Kalau tidak pengulangan 4.000 hadis, kalau diulang-ulang lebih 7.000 hadis Sahih Muslim. Dari mana kita bisa paham Sahih Muslim? Datang Imam Nawawi menulis syarah Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kitab mazhab Syafi'i disusunnya Raudatul Talibin, Imam Nawawi punya. Imam Nawawi menulis zikir, zikir pagi, zikir petang, zikir malam, zikir mauna ini, zikir ini, zikir ini, zikir disusunnya Al-Azkar. Dalam ilmu hadis disusunnya pula hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal. Maka disusunnya ilmu hadis. Nama kitabnya At-Taqrib, yang disyarah oleh Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Lalu Imam Nawawi menulis pula lagi kitab, insyaallah akan kita baca kalau khatam ini, kitab Riyadhus Shalihin. Saking banyaknya kitab Nawawi sampai tak terhitung, saking banyaknya, andai dihitung kitabnya dengan umurnya tak sesuai umurnya dengan kitabnya. Tapi itu tuh bukan bohong, bukan berarti kitab setelah dia meninggal diambil orang kitab dinisbatkan ke dia, enggak. Memang asli kitab tulisan dia. Sampai akhirnya suatu hari Imam Nawawi tadi membayar hutang-hutangnya, dan semua buku yang pernah dia pinjam dibalikkannya. Pernah dia pinjam kitab sama si anu, dibalikkannya. Pernah dia pinjam kitab sama si anu, dibalikkannya. Setelah dibalikkannya semua kitab, dipulangkannya kitab ini, lalu kemudian dia pun pergi ke Baitul Maqdis, Palestina. Pergi ke Baitul Maqdis berkunjung, pulang singgah di Nawa, kampung halamannya, sakit, meninggal dunia dan dimakamkan. Kalau orang yang cermat seolah-olah macam tahu dia mau meninggal, bayarnya utangnya, dibalikkannya buku-buku yang pernah dia pinjam, pergi dia ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, ada satu yang belum mengamalkan hadis Nabi, la tusaddur ri'al illa ila salasati masajid. Jangan sampai kau tak meninggalkan bersemangat untuk 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pergi dia ke Masjid Aqsa dari Suriah, lalu kemudian pulang singgah ke kampung halaman Nawa, meninggal dunia dalam umur 45 tahun. 54. Saya sekarang 40 tahun. Kalau ikut Imam Nawawi 5 tahun lagi mati. Indah usia Imam Nawawi. Umur tak terlalu banyak, tidak terlalu sakit menyusahkan orang, 45 tahun sampai hari ini dikenang 676. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu mudah mengingat tahun dia. 676. 6 di awal, 7 di tengah, 6 di ujung. 676, 676, 676, 676. Balik dari sini jangan berubah 767. 7 di tengah. 676. Imam Nawawi 676. Sekarang 1438. Kalau hiduplah Imam Nawawi 1439. Kalau hiduplah Imam Nawawi sekarang, maka sudah berumur hampir 800 tahun. Meninggal dia. Orang tak tahu rumahnya di mana, orang tak tahu mana istananya, tapi namanya tetap dikenang sampai sekarang.
Dari mana Ustaz mengambil pendapat ini? Imam An-Nawawi menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau panjang umur, tentu kita lanjutkan hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4 sampai hadis ke-42. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, datanglah jamaah membawa kertas tebal. Apa ini? Semua yang Ustadz sampaikan kemarin saya buat transliterasinya, sudah jadi buku, tolong Ustadz edit. Akhirnya dicetaklah Syarah Arba'in Nawawi oleh Ustadz Abdul Somad, disusun oleh salah satu jamaah muridnya, mahasiswa Fakultas Perikanan. Kalau anak syariah yang nyusun masuk akal, anak usuluddin, tapi anak Fakultas Umum hebat luar biasa. Kenapa imam-imam itu banyak besar hebat, tapi ada yang hilang namanya? Kana Lais afqah min Malik. Ada yang lebih hebat dari Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik katanya ada yang lebih hebat lagi dari Imam Malik. Siapa dia? Imam Lais ibnu Sa'ad. Tapi tak terkenal. Kita tahunya ikan selais. Ada imam besar namanya Imam Al-Lais ibnu Sa'ad. Mana dia sekarang? Meninggal. Kenapa tak masuk dalam mazhab yang empat? Yang ada kita tahu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mana Imam Lais bin Sa'ad? Setelah diteliti, namanya hilang karena muridnya tidak menulis. Bertuah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal, muridnya menulis. Datang Imam Rabi Al-Muradi, datang Imam Al-Buwaiti, datang Imam Al-Muzani. Setelah 4 abad Imam Syafi'i meninggal, datang Imam An-Nawawi yang mengumpulkan pendapat-pendapat mazhab, lalu direvisinya, dikeluarlah kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Maka Imam Nawawi disebut Imam Syafi'i yang kedua dalam sejarah perkembangan mazhab Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada Dr. Saidul Amin, ada Dr. Mustafa Umar, ada ustadz-ustadz kita. Kalaulah mereka tak menulis, murid-murid mereka tak menuliskan ceramah mereka, hari berganti musim berubah, nama akan hilang, tak dikenang zaman. Dulu kita mengenal ada Ustadz Sulaiman Abdullah, dulu ada Ustadz kita Ustadz Bukhari Dahlan, dulu ada Ustadz kita. Saya masih ingat. Tapi generasi yang sekarang kalau ditanya, cobalah buat angket, kenalkah anda Ustadz Bukhari Sulaiman Abdullah? Pernahkah kenal Ustadz Bukhari Dahlan? Mereka tak pernah minta kenang sedikit pun. Mereka beramal lillahi ta'ala, tapi kita mau mengenang mereka. Maka datang murid-murid mereka menuliskan biografi-biografi. Syekh Abdul Wahab Rokan, kenapa orang masih mengenalnya? Karena ketika dia meninggal, khalifah-khalifah dia tetap mengembangkan kajiannya. Ustadz Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, apakah orang mengingat dia? Ya, dari mana? www.youtube.com. Seumur hidup sekalipun tak pernah Ustadz itu menguploadkannya ke YouTube. Siapa? Ada adik-adik, ada sahabat-sahabat, ada kawan-kawan. Oleh sebab itu, bukan kita ini beramal supaya dikenang orang, bukan kita ini beramal supaya diingat manusia. Imam Nawawi tak pernah beramal supaya ditulisnya lah buku supaya orang ingat, tidak. Tapi untuk Islam kekal abadi, supaya sepanjang zaman orang sesuai doa, Allahumma hadina, beri kami hidayah, wahdi bina, kasih orang hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami sebagai sebab bagi orang yang mendapat hidayah. Kenapa dia ke masjid, Pak? Dia dulu tak ada ke masjid. Sering tiap hari kami kirimkan capture, kami kirimkan undangan lewat WhatsApp, Twitter, BBM, kami masukkan dia ke grup. Lama-lama datang dia. Dia yang diundang datang, yang mengundang itu pula tak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nawawi, Imam Nawawi sudah meninggal 800 tahun yang lalu, tapi datang orang-orang Indonesia. Kalau buku itu besar, orang kita sudah tertulis di kepalanya, buku besar. Maka datang yang punya ide, dibuatkannya buku saku. Sehingga orang ketika nengok buku kecil ya, belilah satu, masuk kantong. Pas sedang duduk-duduk dibukanya. Ada saja cara orang berbuat baik. Datang pula yang satu lagi, buku saku. Ini kalau dibeli mahal, di scan
Scan, habis itu scan dibuatkannya PDF-nya, habis itu dibuatnya pula WinZip kecil, share, bagi sana bagi sini, orang membaca, lalir amal jariah. Anda sudah baca buku ini, di share-nya. Kau udah baca? Belum? Kenapa tak kau baca? Aku mau dapat royalti share-nya aja. Janganlah, bacalah dulu. Untuk menulis saya mungkin belum lagi sempat menulis, tapi dalam pikiran saya kalau khatam nanti ini malam ini muqaddimah, hadis ke-1, hadis ke-2, hadis ke-3, hadis ke-42, nanti kita buatkan satu paket khusus syarah Arba'in Nawawiyah dalam bentuk MP3. Orang mau pergi keluar kota, mau balik halal bihalal Idul Fitri, pulang ke Palembang, pulang ke Kepri, pulang ke Medan, pulang ke Payakumbuh, nah diputarkannya MP3 syarah Arba'in. Oh, itu Imam Nawawi. Assalamualaikum nawakana Nawawi nan pancilok dak rumah awak. Iki wong Nawawi. Nawawi nama yang dipakai. Ternyata Nawawi nama besar. Adakanlah survei di Pekanbaru ini, berapa orang bernama Nawawi? Saking hebatnya pengagungan orang tentang imam-imam ulama-ulama besar. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Al-Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Al-Hambali. Ulama-ulama besar, tapi sekarang nama-nama itu tergeser dengan nama. Siapa nama? Kristin. Siapa nama? Nama-nama orang calon masuk neraka lah. Na'udzubillah. Gara-gara ikut-ikut zaman ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kertas-kertas yang mau ditanyakan terkait buku ini atau masalah-masalah lain, sebagaimana yang saya janjikan, tausiah dari maghrib ke isya, habis isya kita tambah 20-30 menit, kemudian kita bahas dalam dialog tanya jawab. Insyaallah hari Senin depan tanggal 9 kita kaji hadis pertama, diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Khatam 42. Bisa dihafal seminggu nih satu hadis, bagus. Mulai besok, malam ini belum punya bukunya, besok dibeli toko buku lalu dihafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila wa rasulihi fa hijratuhu ila wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balik bapak dari kerja, "Bo, gimana nasi? Kita udah masak." Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila wa rasulihi fa hijratuhu, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankuha fa hijratuhu ilaih. Pas tanggal 1 ibu pun bertanya, "Bang, gimana gaji belanja kita bulan ini?" Dibalas bapak tu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin fa innahu hijratuhu." Yang bisa menghafal dihafal. Kalau di Fakultas Usuluddin diwajibkan anak-anak ekstrakurikuler hafalan hadis arba'in. Siapa yang tak hafal hadis arba'in tidak diberi sertifikat. Siapa yang tak punya sertifikat tidak bisa sidang munaqashah S1. Itu sebagian jurusan fakultas yang lain begitu juga. Untuk apa? Menyemangatkan balik tradisi menghafal hadis. Ada pula lomba musabaqah tahfiz Quran, ada musabaqah tahfiz hadis. Saya menyusun 3 arba'in. Arba'in kelas 1, arba'in kelas 2, arba'in kelas 3. Dulu ketika dibuatkan program memasukkan sekolah agama, pelajaran agama ke sekolah umum. Anak-anak kita yang di sekolah umum SMP, SMA itu pelajaran agamanya 1, PAI, Pendidikan Agama Islam. Nanti dia akan kuliah, dia blank, tak tahu hadis. Maka untuk mengatasi masalah ini dimasukkanlah pelajaran agama ke sekolah umum. 5 pelajaran: Quran hadis, akidah Islam, sejarah Islam, bahasa Arab, fikih. Untuk mengetes guru tafsirnya Dr. Mustafa Umar, untuk mengetes guru bahasa Arabnya Dr. Aprijon Effendi, untuk mengetes guru akidahnya Dr. Nur Hadi Hussein, Ustadz Nixon, untuk menguji tes sejarahnya Profesor dari Usuluddin, untuk menguji hadisnya saya disuruh Ustadz Somad. Ustadz tuliskan 4 arba'in. Nanti anak sekolah SMP kelas 3 kelas 1 40 hadis, kelas 2 40 hadis, kelas 3 40 hadis. Ada saya simpan di laptop.
Untuk yang bapak ibu buka sekolah SMP IT bisa dipakai. Kelas 1 40 hadis, kelas 2 40 hadis, kelas 3 40 hadis. Ketika anak bapak tamat SMP, dia sudah hafal 120 hadis. Andai dia tak ingat lagi, paling tidak ketika dia mendengar ustadz berceramah, adapun pengajian kita pada kultum zuhur ini adalah innamal a'malu binniyat. Itu yang kami hafal dulu. Kalau pernah tergores di kepalanya, tertutup oleh debu-debu, tinggal menghembusnya lagi, tulisan itu nampak. Tulisan itu pernah ada, tiba-tiba tertutup oleh debu, tinggal dihembusnya aja, nampak balik. Tapi kalau memang tak ada tulisan sama sekali, 5 kali hembus ini yang nampak. Maka masukkan anak. Saya tak menyuruh masuk sekolah agama, karena banyak orang tak mau. Apa tuh sekolah sanawiyah, nanti dia mau kerja apa, ini apa. Oke, kalau tak mau SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, kelas 1 dia dapat arba'in 3 kali. Papa sama mama ngaji arba'in sama ustadz di Masjid Raya Senaplan ya? Iya, kami 3 kali arba'in. Hah? 3 pula dia arba'in katanya. Arba'in apa? Arba'in kelas 1, arba'in kelas 2, arba'in kelas 3. Arba'in kelas 1 saya cari hadis-hadis pendek yang 1 baris, mudah dia ngapal. Arba'in kelas 2, 2 baris. Arba'in kelas 3 ada yang 3 baris, ada yang 4 baris, ada yang panjang, karena sesuai dengan akal pikiran dia. Daripada dia disuruh menghafal topi saya, bundar-bundar topi saya, kalau bukan bundar bukan topi saya. Esok mati itu dia kan. Datang awak mengingatkan ke telinga, la ilaha illallah, bule gitu, bule gitu. Apa yang selalu disebut, apa yang selalu didengar, itulah yang akan datang terngiang-ngiang ke telinga dia. Maka SMP dia 3, nanti masuk dia ke SMA, syarahnya. SMP ngapal aja, karena gitu usia kuat menghafal. Nanti pas SMA, syarahnya. Pas kuliah terserah dia. Dia mau fakultas hukum silakan, mau fakultas kedokteran silakan, mau ambil sains teknologi silakan, mau fakultas pertanian silakan, faper tapet, fakultas pertanian dan peternakan, balik bau sapi, bergumul sama sapi. Dia sudah bekal kepalanya 120 hadis di kepalanya. Program sholat subuh, dibawa pula sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur, ramai-ramai. Ada program membawa sarapan pagi bersama. Belakangan ini katanya banyak bersisa sarapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita ini bukan hanya untuk ibu bapak saja. Jangan ibu bapak berkecil hati, kami tak bisa menghafalnya Pak Ustadz. Makna menghafal itu bukan sekedar menghafal di kepala, mengamalkan itu juga bagian dari menghafal. Mungkin kita tak lagi kuat menghafal, tapi kita mengamalkannya, menghafal. Atau membeli bukunya, dibagikan ke kawan-kawan, ke kawan sahabat, wakaf buku. Luar biasa. Menjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan peralatan perang, faqad ghaza, maka dia sah sama macam orang berperang. Kita tak perlu ikut perang ke Rohingya, kita tak sanggup. Jangan-jangan keberangkatan kita ke Rohingya bukan meringankan beban orang Rohingya. Sebelum kalian datang kami ringan, setelah kalian datang lebih berat pula beban kami. Dulu kami menghadapi Asun Wiratu, Aung San Suu Kyi, sekarang memasakkan lontong sayur kalian pula lagi gitu deh. Kira-kira kedatangan kita meringankan atau tidak? Nah begitu juga dengan ini. Saya menghafal ini tak kuat lagi Pak Ustadz. Dibaca sanad hilang matan, dibaca matan hilang sanad, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca pangkal hilang ujung. Tak usah paksakan menghafal, karena kita tak dituntut untuk menghafal. Yang dituntut hafal cuma Fatihah. Kalau Fatihah tak hafal tak sah salat. Itu saja. Adapun yang lain, maka hadis kita baca bisa dihafal baik, tapi anak-anak kita memang diawali dari menghafal. Menghafal ayat, sudah hafal ayat, hafal hadis, hafal fatwa-fatwa ulama fikih, menghafal bait-bait syair. Dulu kita belajar tajwid, dihafal baitnya. Sibza sana kam jada saksun qad samadum thayyiban zid fitu qandok zaliman. Belajar nahu dihafal syair, karena kalau sudah syair dihafal sekali tak akan lupa. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Innal ma'arifa sab'atun fi asahal ana salihun zamal fatabni ya rajul. Dihafal syair itu. Begitu juga dengan ulama-ulama, ketika mereka memuji-muji Nabi, diungkapkannya dalam bentuk syair. Abtadi'ul imla amis zatil aliyah mustadirram faidal barakati ala ma ana lahu aula.
Al-Jannatu wa Na'imuha, Al-Jannatu wa Na'imuha, yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Mereka menuliskan dalam bentuk syair supaya mudah dihafal. Itulah kaji kita pada malam hari ini, pengenalan tentang Imam An-Nawawi dan kitab Arba'in An-Nawawiyah, sehingga ketika nanti orang bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang kalian kaji di masjid setiap Senin malam itu? Kitab Arba'in. Apa Arba'in tuh? Entahlah, pokoknya Arba'in kata Ustaz tuh. Dah putus kaji kami tentang Arba'in. Arba'in itu diambil dari kata arba'. Arba' artinya ampe, Arba'in artinya 40. Nawawi itu nama kampung, namanya Imam Nawawi. Penjelasannya lebih panjangnya bolehlah paket 2 GB ada tuh.